sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Ipo Santoso, tokoh motivator, ya tokoh nasional yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahwa dalam hidup ini tidak ada orang satupun yang tidak ada masalahnya. Ya, saya ulang, tidak ada satupun orang hidup di dunia ini yang tidak ada masalahnya. Apalagi zaman wabah seperti ini. Ya, tidak pernah dibayangkan akan ada wabah seperti ini. Saya buka bisnis travel haji umroh. Saya berkata bahwa inilah bisnis yang tidak ada hentinya sampai akhir zaman. Ternyata belum akhir zaman sudah berhenti karena wabah. Ya. Nah, semua orang punya masalah. Jangankan kita manusia sekarang ini, para nabi dan rasul pun punya masalah. Nabi paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi dan rasul, nabi kekasih Allah yang sampai Allah jelaskan, tidak aku ciptakan dunia dan isinya kecuali saya ingin persembahkan kepadamu ya Muhammad. Itu begitu cintanya Allah kepada nabi. Tapi apakah nabi tidak ada masalah? Beliau hidup penuh dengan masalah. Belum lahir sudah yatim. Usia 6 bulan dalam kandungan beliau sudah yatim. Lahir baru 3 hari sudah diambil ibu susunya. 4 tahun bersama ibu susu. Setelah usia 4 tahun balik ke ibu beliau. Usia 6 tahun wafat pula ibu beliau. 6 tahun sudah yatim piatu. Kemudian diambil oleh kakeknya. Usia 8 tahun meninggal pula kakek beliau. Diambil oleh pamannya Abu Thalib. Masalah demi masalah. Hingga usia 25 tahun menikah dengan Khadijah. Apakah dalam pernikahan dengan Khadijah tidak ada masalah? Masalah pun muncul. Anak-anak beliau wafat di usia masih remaja. Sehingga hanya satu anak beliau yang mendapati Rasulullah menjadi Rasul. Hanya Fatimah. Yang lain anak-anak beliau wafat usia remaja. Nah sekarang setelah 40 tahun beliau pun penuh dengan masalah. Setelah diangkat menjadi Rasul. Penuh dengan masalah. Dimusuhi, difitnah. Bukan cuma difitnah, diusir dari tanah kelahirannya. Dan siapa yang mengusirnya? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri. Dalam rumah tangga. Beliau pun punya masalah. Nah ini yang menjadi tema pengajian kita kali ini, ya menjadi sakinah. Ya, kalau orang di Makassar biasa dipelesetkan. Sakinah menjadi sakinah. Ya, sakinah itu artinya menderitanya. Ya, bisa jadi sakinah, bahasa Arabnya itu bahagia. Tapi kalau di Makassar dipelesetkan menjadi sakinah. Bahasa Makassar itu sakinah. Sakinah itu artinya waduh, sakit betul menderitanya. Nah, itu. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Tapi kita menjadi keluarga sakinah. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Percaya Pak. Nih Ustaz, bohong saya kalau saya tidak ada masalah. Ya, Pak Ipo Santoso, motivator nasional, apa tidak ada masalahnya? Bohong kalau tidak ada masalahnya. Bohong Pak. Kiai bohong kalau dia bilang tidak ada masalah. Jangan kita. Nabi aja ada masalah dalam rumah tangga beliau. Dalam struktur ekonomi, beliau pernah 3 hari 3 malam lapar. Sampai Hasan Hussein pucat. Karena hanya minum air putih. Kemudian dalam ujian kesetiaan, beliau pernah difitnah Aisyah selingkuh. Soal rumah tangga yang difitnah, bukan lagi difitnah, dibully. Bukan lagi dibully, diusir dari kampung halaman. Pamannya sendiri yang mengusir. Nah, berarti memang tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Saya kasih contoh. Bapak Ibu. Ya, ini bapak-bapak nih yang masih muda. Ya. Pak Zusiri. Pak Zusiri. Ya. Apakah istri cantik bukan masalah? Nah, Pak Herdi. Istri cantik. Istri cantik, Pak, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Oh, lebih masalah lagi tuh. Berarti bagus kalau istri jelek.
Istri jelek dihina orang, Pak. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja deh di pengantin. Nanti di gedung kita ketemu. Sampai di gedung, Bang, di mana kau, Bang? Saya sudah sampai gedung. Apa kata suaminya? Minta maaf deh, saya mencret. Coba istri nanti masalah. Istri jelek juga masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri, Ustaz. Lebih masalah lagi. Kesepian. Oh, berarti bagus kalau banyak istri. Jangan coba-coba, Pak. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Sebelum jadi pegawai, waktu mahasiswa, apa masalah kita? Ya, apa masalah kita? Mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahnya. Muncul masalah baru, mau kerja. Terima di kantor bupati. Sudah jadi pegawai, sudah selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Coba, tidak ada orang yang tidak ada masalahnya, Bos. Semua orang punya masalah. Nah, saya, Ustadz, Bapak kira tidak ada masalah saya dalam rumah tangga? Pak, masalah paling besar saya mau kawin lagi tapi takut sama istri. Itu masalah, Pak. Nah, sekarang yang Nabi ada masalah, kita ada masalah. Yang mitra BP, apa sudah benar? BP, mitra BP. Benar. Ya? Mitra BP banyak masalah, Pak. Kejar target. Semua orang punya masalah. Nah, sekarang Nabi ada masalah, mitra BP ada masalah. Bedanya ketika ada masalah, bagaimana cara mengatasinya. Itu aja bedanya. Nabi ketika ada masalahnya, beliau pegang janji Allah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, kalau caleg yang percaya, Pak. Oh, kalau politisi berjanji, saya selalu bilang, kalau politisi berjanji, jangan cepat terharu. Ya, bagi-bagilah itu kartu namanya. Kalau dia mau dipilih, datang kayak hamba. Kaulah itu, saudara. Kalau bukan kau malu, saya ini habis. Tolonglah saya. Ini kartu nama saya. Kalau ada masalahmu ke telepon saya. Aktif 24 jam. Ini kartu nama saya. Begitu terpilih, diganti nomor HP-nya. Nah, ini cara. Ya, kalau Allah yang janji, pasti. Apa janji Allah? Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, sempurnakan sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Apakah orang yang sholat tidak ada masalahnya? Ada masalahnya. Cuma bedanya kalau orang yang sholat, Allah yang selesaikan masalahnya. Ya, saya ulang. Orang yang sholat itu ada masalahnya. Cuma kalau dia sholat, Allah yang selesaikan masalahnya. Jadi tidak mungkin rumah tangga bahagia kalau tidak ada kunci sabar dan sholat. Nah, ini kunci. Bapak mau sakinah, ini aja pegang baik-baik. Sabar, sholat. Ya, istri ngomel Ustaz, sabar. Karena tidak gampang jadi istri, Pak. Benar, dengar ini bapak-bapak ini yang selalu mau menghina istri. Dengar ini, Pak. Kata Nabi, bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai dan memuliakan istrinya. Itu bukan bagian dari umatku. Nabi mengingkari kita. Dan memang sulit itu jadi istri. Coba, ibu-ibu ini, yang lihat-lihat saya nih. Nih, yang lagi suap anaknya makan. Inilah Pak Ipul Santoso. Beratnya ini mendengar ceramah online begini. Salah satu beratnya jamaah kita macam-macam modelnya di depan kita, Pak. Ya, ada yang lagi catok rambutnya. Ini lagi ada ibu-ibu Hebri. Saya lagi ceramah, dia catok rambutnya. Ya, ada yang baku suap suaminya karena mau dilihat mesra. Aduh, macam-macam ya. Inilah yang disebut new normal. Inilah disebut new normal. Ceramah dengan new normal. Ya begini, kita harus terima. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dengar baik-baik ini. Yang suka menghina istri. Kenapa Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Ayo ibu-ibu, jawaban Nabi pada saat itu apa? Ibumu. Setelah itu siapa Rasul? Ibumu. Sudah 2. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Coba. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Ya kan?
Nah, jangan lagi salah Pak, Bapak salah tafsir lagi ya. Kenapa dikatakan 3? Ibu. Karena ternyata ada 3 penderitaan perempuan yang tidak pernah ditanggung suami. Saya ulang, ada 3 penderitaan beban berat bagi seorang istri yang tidak pernah dirasakan suami. Apa itu? 1, hamil. Apa Bapak pernah rasakan hamil? Coba ini tanya-tanya ibu-ibu yang pernah hamil. Coba ini tanya ibu yang pernah hamil. Ya, enak enggak hamil? Coba. Coba. Paling bapak-bapak menderita kalau ngidam. Sampai ada yang bilang sama saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti istri ngidam? Saya bilang, ngidam apa? Istrinya Pak, dia bilang nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari. Saya bilang. jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik di atas lemari. Saya bilang, jangan kau dikasih bodoh-bodoh ke istrimu. Coba ya, 1, penderitaan seorang istri hamil. Yang kedua, melahirkan. Bapak pasti pernah enggak rasakan melahirkan? Saya waktu melahirkan istri saya langsung ambil kesimpulan. Kalau ada suami yang tidak tahu menghargai istrinya dan kasar sama istrinya, suruh lihat itu istrinya melahirkan. Suruh lihat itu perempuan melahirkan. Hanya 2 pilihan mereka itu ibu kalau melahirkan. Setengah mati atau mati sekalian. Coba lihat. Bayangkan itu manusia mau keluar Pak. Manusia yang mau keluar. Bukan kencing. Coba. Ampun Pak, terakhir saya hamil. Terakhir lagi Pak. 3 bulan kemudian hamil lagi. Coba subhanallah ya. Yang ketiga, beratnya jadi seorang perempuan. Yaitu menyusui. Ayo. Mana pernah kita rasa. Ibu-ibu nih. Ibu masih ingat waktu menyusui Ibu? Masih ingat? Apalagi ketika usia anaknya 7 bulan, yang lagi tumbuh giginya itu ibu sudah pada ketawa. Coba. Apa ada begitu dia gigit? Kok gigit saya? Iya. Lepas nak. Coba itu. Dan kita bapak-bapak tidak pernah rasakan. Maka ketika suami istri kita ngomel di rumah, sabar. Memang tidak gampang jadi istri. Saya melihat ibu saya di kampung. Subhanallah, pantas dikatakan itu surganya anak ini dari istri, dari ibu. Karena istri kita ini yang paling menderita dalam rumah tangga. Coba kita lihat. Gaji kita cuma 3 juta, 4 juta 1 bulan. Harus hidup dengan anak 3. Cicilan motor. Kalau kita laki-laki, mana bisa kita kelola 3 juta untuk 1 bulan. Tapi seorang istri mampu dia lakukan. Nah, maka rumus menghadapi istri yang suka ngomel, sabar. Nggak enak Ustaz, ambil ilmunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Bapak Ibu, ya, manusia paling hebat berkelahi. Di Mekah salah satu tradisi sebelum masuknya Islam, lomba kira-kira smackdown kalau zaman sekarang, lomba smackdown, lomba tinju. Umar tidak pernah terkalahkan di Mekah. Tidak pernah terkalahkan. Begitu hebatnya berkelahi. Dan suatu ketika dijelaskan, itu iblis ketemu sama Umar, iblis yang nyingkir. Begitu hebatnya itu Umar. Tapi suatu ketika datanglah seorang bapak-bapak yang ingin mengadukan istrinya. Kenapa dia mengadukan istrinya? Karena istrinya ini suka ngomel. Dia datanglah ke Umar. Mudah-mudahan Umar memanggil istrinya dan dimarahin, dinasihatin. Datanglah ini sahabat. Begitu dekat dengan rumah Umar, ternyata Umar juga dimarahi sama istrinya. Putar balik dia. Presiden aja dimarahi sama istri. Pulang dia. Pulang. Besok ketemu. Katanya sahabat yang mau mengadukan istri. Ya Amirul Mukminin, saya lihat Anda kemarin dimarahi sama istri kok senyum-senyum. Dengar ini bapak-bapak. Dengar ini. Inilah jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan membesarkan anak. Maka saya kalau sakit hati itu aja saya bayangkan bagaimana susahnya melahirkan, bagaimana susahnya menyusui, bagaimana susahnya hamil. Untung bukan saya yang hamil. Suatu ketika saya pulang takziah ceramah malam. Mamanya cek di rumah
mau WhatsApp, mau SMS. Ustaz, habis pembalut. Ih, mati saya ini. Mati sudahlah. Saya singgah di toko, saya berharap mudah-mudahan tidak ada majelis taklim yang kenal saya. Mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu kenal saya. Begitu saya bayar di kasir itu pembalut dan sudah ada ibu-ibu. Ustaz beli pembalut. Aduh, langsung saya balik. Saya bilang, tidak apa-apa ibu, daripada saya yang hamil. Coba, selesai perasaan. Jadi bapak-bapak, kalau menghadapi istri yang suka ngomel, bayangkan aja ini. Berhenti tuh Pak. Nah, inilah sabar. Ngomel Ustaz. Sabar. Tidak mau berhenti ngomel. Bapak tidur. Tidak usah jelaskan. Benar Pak. Kalau istri ngomel, tidak usah dijelaskan. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya. Sudah tidak masuk akalnya itu. Biar Bapak jelaskan bagaimanapun. Teknik apa kita jelaskan. Tetap dia tidak mau percaya. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Tuntas pertanyaan satu, dua, muncul lagi pertanyaan ketiga. Selesai semuanya, dia ungkap lagi itu 4 tahun yang lalu. Padahal sudah tuntas itu 4 tahun yang dia ungkap lagi. Itulah perempuan. Maka lebih baik diam. Kalau perlu, lebih baik makan obat tidur. Selesai masalah. Jadi Bapak selalu harus ada dompet itu obat tidur. Ngomong tidur aja. Tapi susah juga ini. Ibu, biasa kalau kita tidak layani, kenapa kok diam? Lawan saya. Nah, tapi kalau ini dibawa menjadi kebiasaan dalam rumah tangga, insya Allah tidak ada masalah, Pak. Yang menjadi masalah ketika itu muncul ego. Sombong. Wah, saya yang cari nafkah. Saya yang punya duit. Saya beli rumah. Kamu terima beres. Kamu maki-maki saya. Mulai sombong. Mulai ujub. Mulai meremehkan. Sudahlah. Jadi ketika itu istri ngomel, rumusnya sabar. Sabar. Itulah ilmu paling mustajab. Paling hebat itu ilmu menghadapi rumah tangga. Kalau mau sakinah, sabar. Tiba-tiba Ustaz, mobil terjual Ustaz. Ini kita sudah 3 bulan. Ngomel-ngomel terus so istrinya. Kau tinggal aja di rumah. Ya kan? Maka sabar saja. Kita sudah 3 bulan di rumah kan Ustaz. Bapak alhamdulillah masih dirumahkan. Berapa banyak orang dikuburkan. Alhamdulillah. Sabar. Yang kedua, sholat. Sholat, Pak. Saya sangat percaya tidak mungkin Allah sengsarakan rumah tangga orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. Tuhan apa yang bikin susah orang yang sempurna sholatnya? Tuhan apa itu? Ya, orang yang tidak sholat aja Allah bahagiakan, apalagi kita yang sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Hanya karena gugur kewajiban. Ayalah sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Bapak tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Pakaian Bapak sholat seada-adanya. Itu juga dipakai main futsal, itu juga dipakai tidur, itu juga dipakai masuk toilet, dipakai lagi sholat. Ketemu sama Pak Anies Baswedan aja kita rapi-rapi. Coba, ada yang tanya saya, Ustaz, boleh enggak orang pakai masuk sholat tidak pakai bra? Kenapa? Panas Ustaz. Boleh tapi tidak sopan. Ibu kira-kira enggak pakai itu masuk menghadap kepada gubernur? Mana sopan, nggak bisa kan? Maka kalau Bapak sholat tapi tidak ikhlas, belum sampai target. Maka sempurnakan sholat. Sempurnakan sholat. Kok rumah tangga saya tidak bahagia Ustaz? Saya tanya, bagaimana sholat? Ini dia. Sudah, nggak usah banyak cerita. Pulang kau, perbaiki sholatmu 2 bulan ini. Kalau bisa Bapak sholat di masjid. Kalau bisa ibu sholat berjamaah di rumah, selesai sholat jangan langsung ambil handphone. Sholat duduk dulu 5 menit berdoa, 2 bulan selesai itu baru ibu datang lagi ke sini. Apa masih ada itu masalah? Dan buktinya terapi-terapi seperti ini, alhamdulillah bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Ya, jadi sabar sholat. Itu Ustaz, tidak pernah sholat kok bahagia rumah tangganya. Saya bilang, dari mana Bapak tahu? Itu Facebooknya, Instagramnya, foto suami istri mesra-mesra. Wah, beleng-beleng itu. Kalau foto bertengkar dia pasang di Facebooknya.
Ya pasti yang ramai-ramai bahagia-bahagia. Masa lagi tarik rambut dia share di Instagramnya, pasti yang foto-foto bahagia. Saya kan dikomplain juga sama istri saya. Kenapa sih saya tidak pernah ada foto saya di wallpaper? Kenapa sih tidak pernah ada foto saya di dompet? Mau apa? Saya sudah hafal mukamu. Untuk apa lagi? Ya, kecuali saya tidak hafal, ya saya harus ingat dia. Mana istri saya nanti tertukar. Itu harus saya bawa. Ya. Jadi ibu-ibu yang selalu ada foto di dompet suami atau wallpaper, hati-hati, mungkin dia tidak bisa bedakan mana istri kedua, istri ketiga. Ya, nah, Bapak saudara-saudara sekalian, ini poin pertama. Ada masalah, sempurnakan kesabaran, sempurnakan sholat. Ya, saya bisa cerita begini Pak, karena saya alami. Ya, dan saya sangat yakin, tidak ada mustahil kalau Allah. Kecil itu sembuh penyakit Pak. Kecil ini corona buat Allah. Kecil. Yang penting perbaiki sholat biar Allah yang lindungi kita. Mana bisa sudah kita hidup kemana-mana. Tidak boleh kemana-mana. 3 bulan mungkin masih tahan. Tapi 1 tahun. Mana bisa. Bisa-bisa kita gila. Pak Ipo saya pernah isolasi diri 23 hari. 23 hari Pak saya isolasi diri di rumah. Karena saya pernah bertemu dengan orang yang positif. Jadi saya isolasi diri 22 hari. Di hari 23 saya mulai kelainan. Ya, sebab saya sendiri di rumah, enggak ada istri saya ekspor ke kampung, ya. Anak saya bawa ke kampung, saya sendiri di rumah 22 hari. Di hari 23 saya mulai lain-lain. Kenapa? Itu bantal kursi sofa saya kira istri saya. Wah, saya sudah bahaya ini, saya sudah mulai kelainan jiwa. Nah, kalau 2-3 bulan enggak mungkin kita tinggal di rumah saja. Ya kita pasti keluar cari nafkah. Kita akan berupaya untuk sholat berjamaah di masjid. Maka untuk melindungi diri kita dari wabah, karena wabah ini takdir Allah juga. Maka kita minta tolong ya, tentu dengan upaya jangan lagi dengar begini lalu Bapak abaikan protap kesehatan. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap jaga imunitas tubuh, tetap cuci tangan. Setelah itu sempurnakan sholat biar Allah yang jaga kita. Stres kita Pak, kalau tinggal di rumah aja, kita harus cari nafkah. Kita harus pergi pengajian. Nah, untuk Allah melindungi kita, ya sudah. Kalau kita sudah lakukan protap kesehatan, sudah minta doa kepada Allah, ternyata kena juga. Itulah orang Islam. Dia tidak pernah kecewa, tidak pernah sakit hati. Karena dia rukun 6, rukun iman yang ke-6. Percaya kepada qada dan qadar. Takdir baik, takdir buruk. Kita sudah berupaya ikhtiar maksimal. Ternyata masih kena. Nah, ini yang disebut takdir buruk kita. Mudah-mudahan penyakit yang Allah berikan itu menggugurkan dosa-dosa kesalahan kita. Sehingga wajar orang yang COVID-19 di Saudi Arabia dimakamkan di Baqi dan Ma'la. Kenapa? Ulama mereka memfatwakan orang yang mati karena wabah, diponisnya diberikan nilai syahid dunia. Maka dimakamkan di Baqi dan Ma'la. Nah, poin kedua yang ini saya sampaikan. Ya, sumber-sumber masalah dalam rumah tangga itu sakwa sangka. Sakwa sangka. Buruk sangka. Telepon suami tidak dijawab, mulai curiga. Ini gara-gara reuni ketemu sama teman SMA-nya. Sudah mulai bersangka. Ya, coba cari 1000 macam alasan untuk berbaik sangka. Telepon suami tidak dijawab, lagi sholat duha. Telepon lagi tidak dijawab, lagi meeting sama pimpinan. Telepon jam 12 belum dijawab, berarti lagi sholat berjamaah. Telepon sore belum dijawab, berarti prepare beliau ini. Telepon lagi tidak dijawab, lupa HP-nya ini di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu cantik betul cewek yang dia bonceng, cantik luar biasa masih muda. Berarti suamiku tambah penghasilan, nge-grab. Tenang perasaan. Cari 1000 cara alasan. Ini berapa banyak rumah tangga retak gara-gara sakwa sangka, buruk sangka. Ya. Nah, yang kedua, penyebab retaknya rumah tangga itu kebohongan. Awal dari hancurnya rumah tangga ketika bohong. Itulah sebabnya pepatah dulu katakan yang benar meskipun itu pahit. Karena kalau Bapak mengatakan yang benar, maka selesai satu persoalan sampai di situ. Tapi kalau Bapak bohong, maka berhari-hari bahkan berbulan-bulan berupaya untuk menutupi kebohongan itu sehingga tidak menutup kemungkinan justru yang benar kita hilangkan. Maka hentikan kebohongan karena kebohongan adalah
awal dari kehancuran dalam rumah tangga. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini resep kita untuk 2 poin ini. Ya, kita akan lanjutkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, nah kita lanjut dengan berdiskusi. Insya Allah, ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama, ya. Jadi kalau misalnya ya dari segi apa ya, dari segi ikhtiar itu ternyata suaminya kurang ikhtiar, Ustadz. Jadi istrinya lebih gigih. Kan sekarang ini banyak juga istri yang lebih pintar cari duit, Ustadz, lebih sungguh-sungguh cari duit. Nah, si suami ini kurang sungguh-sungguhnya, bukan kurang uangnya, tapi kurang sungguh-sungguhnya, Ustadz. Bagaimana menyikapi ini, Ustadz? Ya begini. Kan dalam rumah tangga itu sudah ada, kalau bahasa kantornya, job description, pembagian tugas, ya kan? Nah, menurut aturan agama, laki-laki kewajibannya cari nafkah, istri kewajibannya mengelola nafkah. Ya, laki-laki kewajibannya keluar rumah cari nafkah, istri kewajibannya mengatur hasil suami. Apakah boleh perempuan cari nafkah? Boleh, dengan catatan tidak mengabaikan 2 kewajiban utama. Ya, nah, ada disebut kewajiban pokok, ada kewajiban sekunder. Kewajiban pokok seorang istri 2, 1 menjadi istri, 2 menjadi anaknya. Sementara cari nafkah adalah kewajiban sekunder. Kalau kewajiban ini 2, menjadi istri, menjadi ibu, dia penuhi, lalu dia juga mampu mencari nafkah, ini perempuan luar biasa. Tapi ketika cari nafkah yang menjadi Tuhan, yang menjadi tugas sunnahnya, yang menjadi kewajiban sekundernya, tapi mendidikan, urus suami dia tinggalkan, maka sesungguhnya di hadapan Allah dia orang yang mulia. Karena dia mengawal kewajiban pokok, kewajiban sekundernya. Boleh perempuan. Nah, sekarang bagaimana kalau laki-laki tidak bersungguh-sungguh? Ya, kalau dia tidak bersungguh-sungguh, maka istri harus meyakinkan dia untuk bersungguh-sungguh cari nafkah. Diajak ngomong, ya sudah diajak ngomong, doa. Senjata kita untuk mengubah suami kita itu bukan curhat di Facebook, bukan curhat di Ustadz. Saya kadang-kala dia curhat panjang lebar, dengarkan saja. Karena ibu kalau dia curhat itu jangan dipotong kalau dibicara, dengar aja Pak, dengar. Pas sudah capek selesai, lalu saya bilang, Bu, sampaikanlah apa yang ibu sampaikan tadi ke saya setengah jam ini dalam doa ibu dalam sholat hajat di malam hari. Ya, itu nih, saya kok malas baca makanya. Ya. Tapi ingat, kalau kegiatan, upayanya sudah maksimal, tapi tidak mensyukuri. Ingat, ada 4 kriteria perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Satu di antaranya adalah wanita tidak mensyukuri penghasilan suami. Biar hidup tahajud tiap malam, tapi ibu tidak pandai mensyukuri penghasilan suami dalam hal memaki-maki penghasilan suami, adalah dia. Wallahu a'lam. Ya, siap. Terus, ya, ini ada suami yang saya izin ini ya Ustadz ya, menyampaikan pertanyaan peserta. Ketika pandemi, ini suami kehilangan pekerjaan. Ya, jadi dia tetap bersikeras mau cari kerja. Sementara diajak bisnis belum mau. Ya, terus bagaimana tindakan atau sikap dari istri terhadap suami seperti ini? Suaminya yang tidak mau cari nafkah. Dia pengennya kerja, Ustaz. Pengennya kerja, tapi kan kerja sekarang susah nih. Nah, coba jualan. Istrinya bilang coba jualan. Nah, si suami belum mau gitu. Wah, ini saya kira suami yang tidak menyadari tanggung jawab, ya. Tapi kalau misalnya Ibu, ini kunci lagi tadi kesabaran.
Kalau misalnya suami tidak mau keluar kerja karena menghindari penularan wabah, itu juga harus kita sadari. Dan kalau ada tabungan, inilah saatnya kita tabungan. Kawan-kawan saya juga banyak ngeluh, sesama ustadz pun. Aduh, terpaksa kita. Ya sudah, untung travel kita ini yang tahunan. Kita berbisnis travel 10 tahun ini, ternyata kita punya untung. Ada ruko, ada mobil, ada rumah. Ya sudah, ada tanah. Ya sudah, saatnya kita jual semua ini. Ini sudah saatnya. Jangan pikir investasi terus. Sudah saatnya. Jadi kalau suami tidak mau kerja, hanya misal takut, dia mau lebih banyak di rumah, kumpul sama anak istri. Ya, dia takut tertular wabah. Ya, apalagi kalau ada penyakit bawaan, cemas dia tertular, dia tinggal di rumah. Ya tidak apa-apa selama masih ada kebutuhan pokok bisa terpenuhi. Misal dia menjual ini sudah. Ya, kecuali kalau ngutang, nah itu bahaya. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya selama masih ada hal yang bisa kita manfaatkan untuk menutupi kebutuhan pokok, ya tidak masalah. Yang jadi masalah kalau kita gaya hidup kita mewah. Maksud saya, ya sudah. Kalau selama ini sebelum wabah, pola hidup kita, makanan konsumsi kita di rumah habis 3 juta per bulan sebelum wabah. Ya sudah, kita turunkan grade sedikit. Ya, mungkin tinggal 1,5 juta. Ya, jangan mau disamakan ketika tidak ada wabah, karena memang Ibu, saat ini semua orang babak belur, semua termasuk para ustadz babak belur. Nah, kalau ada hal yang bisa dijual untuk melanjutkan kebutuhan hidup kita, ya enggak apa-apa. Jangan lagi investasi. Ini saatnya kita melepas investasi kita. Namanya investasi. Investasi adalah untuk kita kebutuhan akan datang. Nah, sekarang sudah saatnya dibutuhkan. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi suami sebaiknya juga punya kreativitas untuk cari nafkah dalam pola pandemik seperti ini ya. Cari nafkahnya harus kreatif, jual online ya. Ya, saya kira seperti itu. Kalau soal ini saya kira Pak Ipo Santoso yang lebih kompeten menjelaskannya. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Terus ini soal ini Ustaz, pembagian nafkah ya ke orang tua, ke mertua, ke istri. Ini pembagiannya bagaimana Ustaz ya? Ya, pembagiannya harus kebutuhan rumah tangga dulu, Pak. Harus ke rumah tangga dulu, kewajiban utama kita dulu, anak, istri itu dulu. Nanti setelah ada lebih baru pindah ke orang tua dan mertua. Ya, karena kewajiban pokok kita rumah tangga. Ya. Ternyata mertua kita tinggal di rumah, aman. Jadi itu tanggung jawab utama kita. Ya, ini memang agak dilema ketika istri tidak pandai menjaga sikap terhadap mertua. Kan kadang-kala ini ada istri yang saya istilahkan istri beleng-beleng. Bertengkar sebenarnya, dia bilang, pilih kok. Mamamu atau saya. Pilih kau. Mana bisa dipilih antara mama dengan istri? Tidak mungkin. Jadi jangan menempatkan kita ini laki-laki dengan pilihan yang tidak masuk di akal. Ya. Menantu yang baik itu memuliakan mertua. Karena memuliakan mertua itu pintu mudahnya rezeki. Mesti ibu sujud syukur. Alhamdulillah. Saya punya kesempatan untuk membalas kebaikan orang tua ini. Dan demi Allah, tolong carikan saya. Ini di antara 1.000 kita yang hadir di tempat ini. Tolong carikan saya. Ada ndak orang bangkrut, sengsara hidupnya karena menafkahi orang tuanya? Tolong carikan saya. Tolong. Cuma setan kadang-kala datang. Wih, jangan kasih ibumu. Itu kan boleh untuk investasi. Anakmu nanti gimana? 2 tahun yang akan datang bagaimana? Jangan pernah sangka buruk soal rezeki. Demi Allah, jangan sangka buruk soal rezeki. Ada 3 kan kewajiban kita. Tidak boleh kewajiban kita untuk tidak masuk. 3 kewajiban itu. Tidak boleh kita campur tangan. Apa itu? 1, jodoh. Tidak boleh kita campur itu. Itu urusan Allah. Pacaran 3 tahun tidak dinikahin. Putus baru 1 bulan, dinikahin, didapat Satpol PP di tempat kos. 2, apa itu? Ajal. Ini kita percaya sekali. 3, rezeki. Ini kadang-kala rezeki ini masuk setan. Kamu pakar ekonomi, kamu sarjana ekonomi, kamu keluaran dari luar negeri, kalkulasi lah apa, rezeki ini investasi begini-begini. Jangan Pak, jangan pernah
sangka buruk terhadap rezeki Allah. Allah punya kuasa. Gimana caranya bisa haji? Tidak ada kerja. Allah punya tahu. Yang penting taati perintah Allah. Jangan rugikan orang. Soal rezeki itu kan saya lupa ayatnya itu. Surah apa? Soal rezeki itu Allah cuma katakan bergeraklah. Bergeraklah. Tidak cukup kita hanya berdoa juga di masjid. 24 jam berdoa di masjid. Tidak mungkin turun itu rezeki. Tapi setelah berdoa bergeraklah. Bergerak itu usaha. Usaha apa saja. Allah tidak lihat mengatakan kau harus jadi pengusaha batu bara. Kau harus jadi pengusaha SPBU. Tidak. Allah cuma minta bergerak kau. Apapun kau lakukan. Saya ngatur rezekimu. Soal rezeki itu saya selalu ilustrasikan dengan cicak. Ibu bapak tahu cicak? Tahu kan? Apa makanan cicak? Nyamuk. Ya kan? Tidak masuk di akal. Cicak cuma dinding. Nyamuk terbang. Di mana ketemunya? Tidak punya terminal, tidak punya bandara. Tapi apa kata lagu kita waktu kecil? Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Wih, kasihan cicak. Patah-patah kalau cicak lompat ke nyamuk. Ya kan? Allah semua atur. Lalu kenapa kita miskin? Sebenarnya kita miskin karena kita gaya hidup melebihi penghasilan. Rezeki dari Allah. Itu yang membuat kita miskin. Gaya hidup kita melebihi rezeki yang Allah beri. Rezeki kita 3 juta per bulan. Mau juga punya handphone yang 3 kameranya. Gimana enggak miskin? Ngapain punya 3 kamera kalau istri cuma 1? Kalau istri cuma 1, lensanya aja yang perbanyak supaya terang ketika dipoto itu istri. Ya. Nah, ibu bapak yang saya blitznya maksud saya. Jadi dalam berumah tangga jangan pernah sangka buruk terhadap rezeki. Allah berfirman, Ana indosonni abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau hambaku dia sangka saya kasih kesuksesan, saya kasih kesuksesan. Itu yang Pak Ipo selalu jelaskan adalah sangka baik, positive thinking. Itu. Kalau bapak keluar rumah cari nafkah selalu berpositive thinking, maka itu yang Allah kasih. Kalau sudah berikhtiar, berupaya, berdoa, lalu tidak diberi Allah, sangka baik. Berarti itu rezeki tidak baik buat saya. Berarti itu yang saya minta tidak baik buat saya. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa beli mobil. Kok tidak bisa beli mobil? Malah motor yang dijual. Allah tahu kalau ada mobilnya ibu, suaminya selingkuh. Soal rezeki ini, bahasa Qur'annya bergeraklah, upaya saja, bekerja saja. Hasilnya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Izin 2 pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini ada yang bertanya, bagaimana menyikapi suami yang masih suka dangdut, ya, masih suka dangdut dan melihat ya melirik-lirik wanita cantik di luar gitu. Saya juga suka dangdut, Pak. Saya suka dangdut. Tapi dangdutnya Umi Rama, bukan dangdut yang genit. Ya, dangdut bagus, ya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu saya lakukan ketika saya peluk-peluk istri saya. Dia senang. Ya, istri saya lagi ngomel-ngomel sama anaknya, saya peluk lagi sambil saya dangdutan. Insaflah wahai manusia. Senang dia dangdut, Pak. Tidak apa-apa. Ya. Di depan anak mahasiswa saya lagu dangdutan. Darah muda, darahnya pada remaja, yang selalu merasa bangga, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api. Itu kan nasihat, dangdut boleh. Tapi dangdut yang tercela saya tidak mau. Apalagi itu ya Pak? Apa itu? Pulang-pulangku berbadan 2. Itu lagu sesat itu. Ada lagi lagu beleng-beleng itu dilakukan ibu-ibu PKK. Ada juga majelis taklimnya. Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan, ke kanan. Apa itu beleng-beleng lagu-lagu begitu? Tidak ada hikmah positifnya. Ya, kalau dangdutan tergantung lagunya, Bu. Kalau lagu-lagu dangdut ada nasihat di dalamnya, boleh.
lagunya Merama. Katakan Tuhan itu satu. Itu kan qul huwallahu ahad. Ya, itu boleh. Nah, kalau bagaimana kalau suami yang suka colek-colek, suka lihat, barangkali bisa jadi ibu tidak pernah colek suami. Ya, kok suami saya senang benar ke panti pijat, Ustaz? Ibu dong yang tanya, apa pernah pijat suami? Kami laki-laki ngapain pergi pijat ke panti pijat kalau ada istri yang mijat kita? Cuma kan tidak pernah mijat. Nah, maka itu mesti koreksi. Kok suami saya senang betul lihat saya seksi di luar. Barangkali ibu dandanannya selalu di rumah tidak pernah bagus. Ya, daster tinggi sebelah. Pulang suaminya dia kasih apa itu bedak yang putih semua, baru dikasih ketimun di sini. Bagaimana kita tidak cepat mati? Ya, mesti ibu dandan. Kata Nabi kan sebaik-baik perempuan penampilannya adalah ketika ingin tidur dengan suami. Itu ibadah kalau ibu dandan seksi. Maka ibu-ibu yang menyaksikan malam ini, sebentar malam mulai ibu-ibu berpenampilan seksi. Kalau perlu pakai baju renang. Nah ya, jangan juga berlebihan. Suami mau pulang dandan, kuncir 3. Begitu pulang suaminya kan astagfirullah, kesurupan istriku. Itu Bu, ini masalah buat ibu-ibu. Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Ini masalah ibu-ibu, malas dandan di depan suami. Padahal itu ibadah. Ya, itu ibadah. Ibu tahu suami mau pulang jam 7 malam. Ibu sudah mandi, pakai baju yang bagus. Kemudian pakai parfum, sambut. Baru datang suami buka pintu sambut. Assalamualaikum kakandaku, arjunaku. Oh senang kita. Lalu suami saya makin cakep aja pulang kantor. Senang kita. Ini baru pulang, daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, bau ketek. Gimana kita tidak cepat sakaratul maut? Ya, masuk rumah diomelin. Nah, ya. Saya kira demikian. Ya. Terakhir Ustadz, kalau suami belum terlalu suka ikut kajian, bagaimana cara kita mengajak suami agar mau ikut kajian mendalami ilmu Islam? Ya, Bu, hidayah itu datang dari Allah. Ya, hidayah itu datang dari Allah, bukan dari ulama, bukan dari ustaz, ya, bukan dari ibu, tapi hidayah datang dari Allah. Maka mintalah kepada Allah, berdoa. Saya sudah berdoa Ustaz, berarti doa ibu belum cukup. Ya, minta kepada Allah. Kalau Allah yang gerakkan, Allah kun fayakun, jadi selesai itu persoalan. Cuma kan ibu selalu berdoanya di Facebook, di status, ya Allah lindungi suami saya, ya Allah berikan petunjuk kepada. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Berdoanya bukan di status, berdoanya adalah di sholat tahajud, sholat hajat, suami pergi, ibu tinggal sholat duha, 8 rakaat, selesai sholat duha, minta pertolongan Allah. Kalau Allah yang bantu, selesai. Ya, minta pertolongan. Kemudian ada lagi cara kedua. Cara kedua, ketika ibu tidur, ambil handphone. Ya, buka YouTube, buka ceramah Ustadz Dasat Latif. Ya, ada judul ceramah saya itu di YouTube, kewajiban suami kepada istri. Nah, ibu baring-baring, nontonlah, tapi monitornya jangan hadapkan ke suami, tersinggung dia. Ya, ibu belakangnya aja suami, lalu nonton, kasih dengar-dengar. Ibu pura-pura aja ibu yang nonton, padahal itu mantul untuk suami. Nah, suami itu bersiul, nyinggung ya Bu, ya iya, karena kalau saya nasihatin bapak kan tidak percaya. Ya, udah, sudah nonton, jangan lupa like and share. Ya. Subscribe. Ya, subscribe ya. Saya kira demikian. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan di 081 nomor kontak saya. Ini nomor saya langsung 081 21 22 22 298. Saya cuma satu nomor 081 21 22 22 298. Siap. Nah, cuma kalau ada yang WhatsApp, saya tidak langsung jawab, berarti itu ketimpa. Biasa subuh, saya biasa jawab WhatsApp itu, saya sholat subuh sampai jam 8 pagi. Nah, biasa ketimpa, biasa 1000, 2000 yang masuk. Kita ya
lama baru kelihatan, baru dijawab. Yang bagus kalau SMS, Bapak Ibu. SMS biasa langsung saya jawab. Kalaupun saya tidak jawab, berarti saya lagi ceramah atau mengajar atau ada kegiatan lain. Umumnya langsung saya jawab. Cuma tolong kalau SMS jangan saya disuruh bayar. Karena ada juga itu SMS kita disuruh bayar. Nomor ini gagal mengirim pesan. Apabila Anda setuju membayar Rp360, ketik yes. Aduh, sudah mau dikasih ilmu, suruh pula kita bayar ya. Ada juga yang begitu. Ya, orang Bugis bilang seke. Ya, demikian. Nah, terima kasih Pak Ivo Santoso mengajak saya untuk berbagi amal di tempat ini. Ini tentu ya ada yang tidak senang, mohon maaf ya. Ada yang merasa tidak nyaman, mohon maaf. Kalau ada manfaat, cobalah untuk diamalkan sedikit saja. Amalan pertama yang saya titipkan Ibu Bapak, tingkatkan kesabaran. Tidak ada ilmu paling hebat di dunia ini. Biar Bapak Ibu sampai doktor, profesor ke luar negeri, tapi tidak punya ilmu sabar, tidak akan bahagia di dunia. Ya, yang kedua, sebagai hamba, kita ini diatur oleh Allah. Allah yang mengatur, mendesain segala hidup kita. Pacari Allah, dekati Allah. Coba lihat, kalau kontraktor sudah dekat dengan gubernur, kan semua proyeknya jalan. Nah, kalau ibu mau proyek di dunia ini jalan, berkaitan dengan Allah, kebahagiaan semuanya, dekati Allah, pacari Allah. Gimana mau mencari Allah? Dengan cara bukan berpikir, bukan berfilsafat, tapi dengan beramal. Bagaimana beramalnya? Amal paling utama untuk mendekati Allah adalah sholat 5 waktu. Sudah 5 waktu, maka sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Ya. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin request Ustadz, kalau mudah-mudahan nanti ada waktu lagi, berkenan ya Ustadz ya, sharing lagi buat kami Ustadz. Insya Allah Pak Santoso, insya Allah ya. Bentar juga kalau boleh kapan-kapan kita IG live Ustadz. Boleh, insya Allah. Kalau saya ada di Jakarta, kita boleh live bareng ya. Siap. Ini hari ini alhamdulillah dihadiri, ini ada vokalis band juga ada hadir hari ini, Mas Iman ikut di acara hari ini. Terus juga ada teman kita Mas Adrian Maulana, seorang pekerja seni juga seorang pengusaha dan banyak teman-teman lainnya. Jadi ramai banget Ustaz, tokoh-tokoh juga banyak hadir. Salam hormat kepada beliau-beliau semua. Salam hormat. Jadi saya menitipkan kepada kita tokoh, selebriti yang punya follower banyak. Manfaatkan itu untuk mengajak untuk kebaikan. Manfaatkan untuk berlomba-lomba berpastabikul khairat, masuk surga. Keliru sekali kalau Bapak punya follower, punya popularitas, lalu tidak memudahkan masuk surga. Keliru betul. Ya, keliru. Maka manfaatkan itu untuk masuk lebih gampang ke dalam surga. Demikian, insyaallah. Mungkin penutup doa boleh Ustaz yang ringkas saja atau doa. Mari kita berdoa, kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk orang tua kita, baik yang masih sehat walafiat, terutama yang sudah arwah, kita doakan alam kubur orang tua kita dijadikan tamu-tamu surga. Kita awali dengan mengirimkan surat Al-Fatihah ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya karena A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kami sadar banyak dosa yang telah kami lakukan. Tiap harinya Engkau menutupi dosa dan kesalahan kami, Allah. Tiap harinya Engkau menutupi aib-aib kami sehingga kami nampak mulia di sisi manusia. Ampuni jika ada di antara kami anak yang pernah menyakiti hati orang tuanya, anak yang pernah mengecewakan orang tuanya sampai meneteskan air mata orang tuanya. Ampuni kehilapan kami, Allah. Ampuni kehilapan kami, Allah.
Dan yang lebih penting ya Allah, berikan kami waktu yang cukup untuk membalas segala kebaikan orang tua kami. Untuk memuliakan sisa hidup orang tua kami. Jangan kau hukum orang tua kami atas dosa yang kami lakukan. Kami ikhlas menghadap kepadamu setelah kami membahagiakan orang tua kami. Berikan kami rezeki yang cukup. Berikan kami waktu yang lapang untuk umroh dan haji bersama orang tua kami. Kami ingin menghajikan orang tua kami ya Allah. Kami ingin tawaf bersama ibu bapak kami ya Allah. Kami ingin ziarah ke makam Nabi bersama ibu bapak kami ya Allah. Karenanya izinkan niat mulia kami ya Allah. Tidak ada yang mustahil di sisimu ya Allah. Ampuni kami sekiranya ada di antara kami ya Allah. Ada yang pernah mengecewakan hati orang tuanya. Ada yang pernah menghina orang tuanya. Dan tidak sempat mohon ampun karena telah berada di alam kubur ya Allah. Orang tuanya tidak melihat anaknya bertobat ya Allah. Orang tuanya tidak sempat melihat anaknya telah hijrah saat ini. Ampuni kami ya Allah. Jadikan teman-teman surga alam kubur orang tua kami. Terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya dan lapangkan alam kuburnya. Ya Allah, saat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta, dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya. Wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya. Ya Allah, saat yang melindungi kami dari segala macam wabah. Lindungi kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Kami makhluk yang sangat dhaif ya Allah. Kami makhluk yang sangat lemah selemah-lemahnya ya Allah. Engkau yang maha sempurna ya Allah. Engkau yang maha perkasa ya Allah. Engkau yang maha melindungi. Lindungi kami, keluarga kami, bangsa kami dari wabah yang mengerikan ini. Karenanya lindungi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Karim, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tangan-Mu jualah yang mengabulkan doa kami, karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya dan doanya untuk kami semua. Mudah-mudahan ini kali pertama tapi bukan kali terakhir. Izin silaturahim walaupun via Zoom ya. Ya. Mas Ahmad mungkin boleh dinyalakan aja suaranya. Kita tutup. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Izin pamit ya. Ya masuk surga semuanya ya Allah. Lego.